Cerita dimulai di kota Zhongshan, di tengah kehancuran di mana-mana. Setelah letusan gunung berapi dan gempa bumi, kota ini sedang dalam kekacauan. Pemerintah mendesak orang-orang untuk mengungsi dengan tenang. Orang-orang benar-benar frustasi dan bingung. Beberapa hari yang lalu, gempa bumi bawah laut dan letusan gunung Fuji menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Sekarang, secara tiba-tiba, mereka juga harus mengungsi. Seorang wanita sangat khawatir karena dia pergi dengan terburu-buru dan tidak membawa apa-apa. Dia berencana untuk membeli persediaan di kota Jiangnan. Namun, seorang pria di sampingnya bertanya, apakah dia belum melihat berita, menjelaskan bahwa barang-barang di Walmart dan gudang Ali di kota Jiangnan sudah dipindahkan semua. Pria lain yang mendengar ini, menjawab bahwa itu adalah berita lama. Hari ini, Danau Dongming di Shenzhen mengering, dan gudang Darentong juga sudah kosong. Terkejut dengan pengungkapan ini, wanita itu menyadari bahwa total nilai barang tersebut mungkin mencapai ratusan miliar. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa total nilai persediaan ini sebenarnya seharusnya berada di angka triliunan. Dia adalah protagonis kita yang menjelaskan bahwa kehilangan persediaan dan berbagai bencana alam hanyalah permulaan. Dia mendesak mereka untuk membuka mata dan melihat bahwa kiamat sudah dekat. Mendengar ini, wanita itu bertanya kepada protagonis kita, apakah dia bercanda? Pria yang duduk bersamanya mulai tertawa dan bertanya, apakah protagonis kita bercanda? Jika memang ini adalah akhir dunia, dia sebenarnya menantikannya. Pria itu mengatakan, semua makhluk hidup akan setara. Protagonis kita tidak terlihat senang, karena bahkan di akhir dunia, tidak ada kesetaraan untuk semua makhluk hidup. Dia telah mengalami ini secara pribadi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang kurir biasa. Lalu, kiamat turun akibat pelepasan energi matahari yang tidak normal, menyebabkan suhu atmosfer meningkat tajam dan sering terjadi gerakan kerak bumi. Monster yang tersembunyi di bawah tanah juga muncul. Seluruh dunia berubah. Dunia baru. Tatanan baru. Di dunia yang sangat kekurangan ini, bahkan sebungkus mie instan atau sebatang sosis saja sudah terasa mewah. Untuk mendapatkan daging, mereka harus mengorbankan segalanya. Protagonis kita terlahir kembali sebulan sebelum kiamat. Seorang wanita cantik mendekatinya, mengungkapkan ketakutannya, dan meminta penghiburan. Namun, protagonis kita, yang merupakan tipe cowok cool, punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Di tengah kiamat, apa yang paling penting? Persediaan. Di kehidupan sebelumnya, dia membuang-buang waktu mencari persediaan. Tapi kali ini, dia harus siap sebelumnya. Bosnya marah besar karena dia terlambat 21 detik untuk masuk kerja dan memotong setengah gaji harian. Su Chen meminta maaf saat dia masuk ke gudang. Namun, protagonis kita tidak peduli. Di kehidupan sebelumnya, saat kiamat datang, bosnya kabur lebih dulu dan gajinya yang setahun hilang begitu saja. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil persediaan ini sebagai kompensasi untuk dirinya sendiri. Dia membuka inventory dimensinya untuk menyimpan semua persediaan. Tiba-tiba, muncul notifikasi sistem, mendeteksi beras, minyak goreng, daging, dan otomatis menyimpannya. Ini adalah kemampuan spatial miliknya. Selama dia mengembangkan kemampuan ini, dia bisa memasukkan semua yang ada di sekitarnya ke dalam ruang kubik super besar dengan dimensi 10.000 meter panjang, lebar, dan tinggi sesuai kehendaknya. Ini memberikan kemudahan besar untuk mendapatkan persediaan tanpa biaya. Mengandalkan kemampuan ini, dia mengeringkan 2 danau air tawar dan menjarah beberapa kota yang ditakdirkan hancur dalam kiamat. Di zaman seperti ini, bahkan sepak mie instan adalah barang mewah, apalagi makanan segar. Dan di penyimpanan dimensinya, waktu terhenti, makanan tetap segar tidak peduli berapa lama disimpan. Dia mulai menangis terharu dengan pemikiran bahwa akhirnya dia tidak perlu makan tanah di tengah kiamat, seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah mendapatkan ketenangan, dia membuka inventorinya untuk memeriksa persediaan yang sudah dia kumpulkan kali ini. Setelah mengumpulkan begitu banyak sumber daya, dia akhirnya bisa bernapas lega. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama, karena orang-orang lain tiba di gudang untuk memindahkan barang, tetapi terkejut saat menemukan gudang itu kosong. Mereka bertanya kepada Su Chen tentang di mana semua persediaan itu. Su Chen tanpa pikir panjang menjawab bahwa dia mengambil semuanya. Manajer terlihat bingung dan bertanya-tanya bagaimana Su Chen bisa melakukannya. Namun, menangkap Su Chen bukanlah prioritas utamanya, jadi dia memerintahkan timnya untuk menangkapnya. Sementara itu, Su Chen membuka pintu dimensional dan melangkah masuk, mengejek manajernya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Semua orang terkejut dan bingung tentang kemana Su Chen menghilang. Di luar gedung, Su Chen memanfaatkan kemampuan keduanya, Space Jump. Dengan kekuatan ini, dia bisa teleportasi dalam jangkauan 3 meter.
Kemampuan ini sangat berharga di masa kiamat, memungkinkannya masuk ke gedung-gedung terbengkalai untuk mencari persediaan dan melarikan diri dengan aman, bahkan ketika menghadapi binatang mutan. Mengumumkan bahwa misinya sudah selesai dan belanja tanpa biaya sudah berhasil, Su Chen bersiap-siap menghadapi kiamat dengan sumber daya yang baru didapatkan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Notifikasinya menyatakan bahwa bumi sedang mengalami pergerakan geologis yang intens dan bencana alam lokal kemungkinan besar akan terjadi, tetapi itu masih bisa diatasi dan tidak seharusnya mengganggu kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut meminta orang-orang untuk tidak panik berlebihan. Namun, Su Chen tahu bahwa pernyataan resmi itu hanya untuk mencegah kepanikan, tapi dia menyadari bahwa akhir sudah dekat. Teleponnya berbunyi lagi, kali ini menampilkan pacarnya, Jiang Xiaoqian, yang telah mengkhianatinya di dunia apokaliptik sebelumnya. Meskipun dia marah melihatnya, Su Chen berusaha menenangkan dirinya dan menjawab telepon. Dia dituduh menghilang dan menjual rumah mereka tanpa sepengetahuannya. Dia pun marah dan mempertanyakan keputusan Su Chen yang menjual rumah. Dia juga mempertanyakan tanggung jawab Su Chen sebagai seorang pria. Meskipun dia mengklaim tidak peduli dengan rumah itu, dia tetap bersikeras bahwa memberinya rumah sebagai hadiah adalah satu-satunya cara dia bisa merasa aman bersamanya. Su Chen, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh oleh tuntutannya. Dia bertanya, apakah ada yang ingin dia katakan lagi? Mendengar ini, Jiang Xiaoqian sangat marah dan membentak Su Chen. Dia berkata akan memberikannya kesempatan jika ia mentransferkan kepemilikan rumahnya pada Xiaoqian, dan jika tidak, Xiaoqian tidak akan menikah dengannya. Tapi Su Chen tidak peduli. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan kembali ke Shanghai dan mereka akan bicara saat dia kembali. Dia benar-benar marah. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka telah menghabiskan 5 tahun di tengah kiamat. Dia sudah mencari kemana-mana untuk mendapatkan persediaan agar dia bisa makan dan bahkan membawanya ke zona aman. Jika bukan karena dia pasti sudah mati kelaparan selama kiamat. Namun, dia mengkhianatinya dan membunuhnya. Tidak hanya itu, dia tidur dengan orang lain di depannya, menyalahkannya, bilang kematiannya karena dia tidak kompeten. Dia merasa sangat dirugikan dalam kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, dia mempercayakan hidupnya kepada orang seperti itu. Tapi kali ini, baik Wang Haoyu maupun Jiang Xiaoqian akan membayar harganya. Dia sudah memutuskan. Dia tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Dia ingin mereka merasakan sakit yang dia alami. 100, bahkan 1000 kali lipat. Namun dia menenangkan dirinya, memikirkan masa depan. Dia tidak bisa mencuri semuanya. Sisa-sisa yang ada hanya bisa dibeli dengan uang. Tapi pertama-tama, dia harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Jadi, dia menelepon manajer Liu, menerima tawarannya untuk menjual rumahnya dengan harga setengah. Dia hanya mau uang tunai, dan dia mau sekarang juga. Beberapa waktu kemudian, di depan Dream Real Estate, pacar Su Chen, Jiang Xiaoqian dan Wang Haoyu sedang menunggunya. Ketika Su Chen keluar dari taksi, Jiang Xiaoqian bilang dia sudah menunggu cukup lama. Tapi Su Chen tidak peduli dan menyuruhnya minggir. Namun, Wang Haoyu menyela Su Chen, menuntut siapa yang mengizinkannya menjual rumah, bilang berani-beraninya menjual rumah miliknya. Wang Haoyu mencoba mengancam Su Chen dengan memastikannya untuk tidak bisa melihat matahari besok. Namun, Su Chen tidak peduli. Dia menangkap Wang Haoyu di leher dan mengangkatnya ke udara, lalu melemparkannya ke tanah dengan keras. Dia memperingatkan Wang Haoyu bahwa dia bebas mengurus urusannya sesukanya. Jiang Xiaoqian bertanya pada Su Chen apa yang dia lakukan dan memohon agar dia membiarkan saudaranya pergi sambil mulai berteriak minta tolong. Namun, Su Chen tidak peduli dan menamparnya, membuat Jiang Xiaoqian terkejut, heran bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Wang Haoyu memohon ampun, meminta Su Chen untuk membiarkannya pergi. Su Chen melihatnya dalam keadaan seperti itu, mulai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kau tidak akan mati terlalu cepat." Dia lalu melepaskannya dan masuk ke gedung. Setelah itu, Jiang Xiaoqian memeriksa Wang Hao dan menuntut Su Chen untuk berlutut dan meminta maaf dengan cepat. Jika tidak, dia bisa lupakan tentang menikahinya seumur hidup. Ketika Su Chen menoleh ke arah mereka, mereka jadi ketakutan dan mulai lari, mengancam Su Chen bahwa mereka akan membalas apa yang dia lakukan kepada mereka. Namun, di mata Su Chen, mereka hanya tidak berharga. Di dalam gedung Dream Real Estate, manajer bilang kepada Su Chen bahwa dia akan membeli rumahnya dan membayarnya tunai. Bagi manajer, itu adalah kesepakatan terbaik, sebuah rumah yang bernilai lebih dari 1 juta, dan orang bodoh ini menjualnya hanya seharga 700.000. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Su Chen setuju, tapi dengan syarat manajer harus membayar penuh hari ini. Manajer setuju dan menyarankan mereka untuk menandatangani kontrak dan mentransfer uang segera, dengan pengalihan kepemilikan yang selesai pada hari Senin berikutnya. Su Chen setuju, tahu bahwa di tengah kiamat, kau bisa memilih rumah mana saja yang kau suka, selama kau berani tinggal di dalamnya. Setelah menerima pembayarannya, dia meninggalkan Dream Real Estate. Meskipun berbagai bencana terjadi, kehidupan di Sangdu yang terletak di dataran tengah pedalaman masih teratur karena jaraknya dari gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
ditambah upaya pejabat untuk meredakan kekacauan. Tapi tiba-tiba dia melihat iklan untuk pinjaman berbunga tinggi. Jadi dia menelepon nomor itu untuk menanyakan apakah ini adalah perusahaan pinjaman dan apakah dia bisa menggadaikan propertinya dengan sertifikat properti. Mereka setuju dan meminta dia untuk datang ke Hanhai Internasional. Kemudian, Su Chen sampai di perusahaan peminjaman uang untuk mendapatkan pinjaman cepat. Namun, nilai rumah Su Chen tampaknya tidak terlalu banyak. Su Chen kemudian bertanya berapa banyak yang bisa dia pinjam. Tapi setelah melihat perwakilan tersebut, Su Chen ingat bahwa pria ini adalah Wang Dahai, kakak dari Wang Haoyu yang telah mati di mulut binatang mutan di kehidupan sebelumnya. Wang Dahai menyatakan bahwa dia bisa membeli rumah itu paling banyak 500.000, tapi dia perlu menyimpan sertifikat propertinya terlebih dahulu. Namun, Su Chen tidak setuju, meminta tambahan 100.000 dan ingin itu segera. Dia meyakinkan Wang Dahai bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini dan membayarnya kembali segera. Setelah mendengar ini, Wang Dahai bertanya-tanya apakah Su Chen seorang penjudi. Meskipun begitu, dia tidak peduli. Selama dia terlibat, dia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan, bahkan menjual orang tuanya sendiri. Dia mempertimbangkan apakah Su Chen bodoh, berpikir bisa membalikan keadaan dalam 1 hari. Wang Haoyu menjawab bahwa selama dia menggadaikan sertifikat propertinya pada perusahaan, semua hal lainnya bisa dinegosiasikan. Dia kemudian mentransfer 600.000 yuan ke akun Su Chen. Sementara itu, di luar gedung, Jiang Xiaoqian membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa dia hanya mengambil kembali rumahnya sendiri dan mempertanyakan apa salahnya dengan itu. Dia marah karena Su Chen telah memukulnya dan bersikeras bahwa Su Chen harus membayar harganya. Wang Haoyu juga menyatakan keinginannya untuk membunuh Su Chen dan menyebutkan akan meminta kakaknya melakukannya. Tiba-tiba melihat Su Chen, Jiang Xiaoqian menunjuknya kepada Wang Haoyu, bertanya apakah itu dia. Wang Haoyu mengonfirmasi bahwa itu benar dan menunjukkan rasa ingin tahunya tentang apa yang sedang dilakukan Su Chen di sana. Jiang Xiaoqian menyarankan mereka mengikutinya untuk melihat apa yang dia lakukan belakangan ini. Beberapa saat kemudian, Su Chen sampai di Green City Hotel. Dalam ingatannya, banyak gedung komersial yang runtuh akibat dampak aliran air laut yang kembali dan pembekuan cepat serta cuaca dingin yang parah. Tapi Hotel Luceng berhasil bertahan dari berbagai bencana alam hingga akhir. Dia mendengar suite presiden dilengkapi dengan baik, bahkan ada kolam renangnya, dan berpikir mungkin ide yang bagus untuk menjadikan tempat ini sebagai basis. Tinggal di sini dalam waktu lama tidak akan buruk. Meskipun banyak gudang sudah kosong sebelumnya, tidak ada kekurangan makanan hangat dan bahan makanan. Tiba-tiba, seorang wanita cantik mendekati Su Chen, memperkenalkan dirinya sebagai manajer restoran hotel Liu Xinxin dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Su Chen menjawab bahwa dia ingin memesan 1.000 meja untuk sebuah pesta dan menanyakan apakah mereka bisa mengakomodasi itu. Manajer Liu terkejut setelah mendengar jumlah pesanan yang sebesar itu, tetapi berhasil mengontrol ekspresinya dan mengonfirmasi bahwa mereka bisa. Dia menjelaskan bahwa mereka memiliki pilihan untuk 5.000 per meja, 10.000 per meja, dan bahkan 30.000 hingga 100.000 per meja, dan bertanya kepada Su Chen yang mana. Su Chen memilih opsi yang ingin dia pesan. Karena penasaran dan terkesan dengan sikapnya yang megah, dia berpikir apakah pemuda ini sebenarnya adalah orang kaya generasi kedua yang tersembunyi. Su Chen menjawab, biarkan saja 10.000 per meja, totalnya jadi 10 juta. Dia setuju untuk membayar deposit sebesar 500.000 dan meminta agar pengiriman dilakukan ke alamat yang dia berikan dengan sisa pembayaran diselesaikan seminggu kemudian. Namun, dia bertanya-tanya apakah Hotel Luceng memenuhi standar tinggi seperti itu. Manajer Liu jadi gugup setelah mendengar tentang deposit 500.000 karena biaya bahan makanan saja diperkirakan 500.000. Tapi dia tahu menjalin hubungan dengan klien kaya itu sangat berharga. Hal terpenting dalam bisnis adalah belajar beradaptasi, pikirnya. Jadi dia setuju dan meminta Su Chen untuk melakukan pembayaran di situ. Setelah itu, manajer Liu bertanya bagaimana dia harus memanggilnya. Su Chen menjawab bahwa dia bisa memanggilnya dengan namanya. Penasaran, manajer Liu bertanya apakah dia akan menikah. Su Chen mengonfirmasi bahwa itu untuk pernikahannya dan juga meminta bantuannya untuk memesan suite presiden. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia meninggalkan hotel dengan perasaan senang. Sudah mengatur pesanan senilai 10 juta hanya dengan deposit 500.000 dan pembayaran akhir. Di dunia pasca apokaliptik yang panas, sepotong es bisa bernilai miliaran. Di dalam hotel, manajer Liu berspekulasi apakah ini adalah pemesanan untuk bulan madu. Dia berpikir, siapapun yang menikahi pria ini benar-benar beruntung. Jiang Xiaoqian dan Wang Haoyu yang mendengarkan dari balik pintu, menghampiri manajer Liu dan bertanya tentang orang yang baru saja ada di sana. Ketika manajer Liu bertanya siapa mereka, Jiang Xiaoqian menjelaskan bahwa dia adalah pacar Su Chen.
Manajer Liu mengungkapkan bahwa pacarnya telah memesan jamuan untuk 1.000 meja dan membayar deposit sebesar 500.000, sambil berkomentar, memiliki pacar seperti Su Chen, dia benar-benar beruntung. Terkejut karena melihatnya, manajer Liu berpikir, meskipun Jiang Xiaoqian hanya bisa dibilang standar, manajer Liu pikir dirinya jauh lebih baik daripada Xiaoqian. Kenapa orang kaya selalu suka tipe seperti ini, pikirnya. Mendengar ini, Jiang Xiaoqian dan Wang Haoyu terkejut, mempertanyakan apakah Su Chen benar-benar punya uang untuk pesta 10 juta. Manajer Liu menjelaskan bahwa orang kaya seringkali suka menyembunyikan identitas mereka, khawatir pasangan mereka hanya mau uangnya, dan biasanya baru mengungkapkannya pada hari pernikahan. Jiang Xiaoqian lalu bertanya, sebelum menikah, apakah mereka bisa tiba-tiba bersikap menarik diri dan dingin? Wang Haoyu yang terkejut berpikir bahwa penjilat itu, Su Chen, apakah dia benar-benar kaya? Manajer Liu mengiyakan, mengingat transaksi 500.000. Kemudian, di luar hotel, Wang Haoyu bertanya kepada Jiang Xiaoqian tentang daftar tamu untuk pesta 1.000 meja di Hotel Bintang 5. Jiang Xiaoqian tertawa, bilang, dia nggak paham. Tentu saja, Su Chen mau ngenalin dia ke lingkaran orang kaya mereka, dan baru kemudian mengungkapkan identitasnya. Wang Haoyu mendekati Jiang Xiaoqian dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia menjelaskan bahwa mereka perlu mengambil inisiatif dan menciptakan kesempatan untuk penjilat ini. Dia mulai merasa sangat bahagia, berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan skenario seperti ini dalam hidupnya. Ternyata, itu harus terjadi dengan Su Chen, penjilat itu. Sementara itu, Su Chen di rumahnya memikirkan keuangannya, menjual rumah seharga 700.000, mengambil pinjaman berbunga tinggi sebesar 600.000, dan menghabiskan 500.000 untuk pesta. Tapi selama belanja tanpa biaya, banyak barang penting yang tidak didapatkan. Meskipun hanya uang muka yang dibayar, sisa 800.000 tidak banyak baginya. Namun, dia punya ide bagus saat itu. Jika dia tidak mengambil pinjaman online, itu akan sia-sia. Jadi, berikutnya, Su Chen mengunduh lebih dari 80 aplikasi sekaligus, mengambil selfie 30 kali, dan Su Chen berhasil mengamankan pinjaman sebesar 970.000 yuan. Setelah itu, dia merasa sangat lelah, tapi nggak ada waktu untuk buang-buang waktu. Masih banyak barang yang harus dia beli. Jadi, dia ambil ponselnya dan mulai cari-cari perapian, mesin pembuat es, balok es, dan batu bara tanpa asap yang nggak bisa dibeli di supermarket. Tapi untungnya bisa dibeli online dengan pengiriman cepat. Setelah panas ekstrim dan dingin yang parah, apakah dia bisa melewati semua itu atau tidak, tergantung pada apakah dia punya cukup sumber daya ini. Dia pun menghubungi perusahaan batubara untuk menanyakan harga batubara tanpa asap saat ini. Mereka bilang harga batubara tanpa asap itu 2.500 yuan per ton. Su Chen menjelaskan bahwa dia butuh 2.000 ton batubara tanpa asap. Harganya bisa diterima olehnya. Dia akan membayar deposit 500.000 yuan terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayar setelah barang diterima. Setelah itu, dia menelepon pabrik es untuk memesan balok es. Namun, mereka ingin membahas rincian secara langsung. Su Chen setuju dan bilang akan bertemu langsung. Beberapa saat kemudian, saat Su Chen menuju pabrik es, dia secara tidak terduga bertemu Lina dan Jiang Xiaoqian. Lina bertanya kepada Su Chen kemana dia selama ini, menyebutkan bahwa Xiaoqian merindukannya. Setelah melihat Lina, Su Chen ingat bahwa dia adalah orang yang selalu mengkritik sahabat dekatnya di belakang dan membiarkan Jiang Xiaoqian menempati rumahnya. Su Chen bertanya padanya kenapa dia merindukannya. Apakah karena rumahnya? Mendengar ini, Lina jadi sangat gugup dan bilang bahwa Xiaoqian hanya mengujinya sebelumnya. Kenapa dia begitu bodoh? Dia menjelaskan bahwa Xiaoqian benar-benar sedih dan merindukannya. Xiaoqian mendekat ke Su Chen dan menggenggam tangannya, bertanya apakah dia bisa menemaninya jalan-jalan karena dia tidak merasa baik-baik saja. Dia minta maaf karena telah memarahinya kemarin, dan meminta tolong untuk jangan marah padanya. Namun, Su Chen tidak peduli padanya. Dia melepaskan tangannya dan mulai pergi. Dia bilang kalau dia ada urusan hari ini dan menyarankan Xiaoqian untuk jalan-jalan sendiri. Xiaoqian terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengan dia dan kenapa dia bertindak sombong. Lalu dia melihat Su Chen naik taksi dan bertekad untuk cepat-cepat mengikutinya, berpikir ini pasti ujian terakhir baginya. Beberapa saat kemudian, Su Chen tiba di pabrik es Ronghua, di mana dia bertemu dengan manajer, Bos Wu. Bos Wu terkejut melihat Su Chen yang masih muda. Su Chen memberitahukan Bos Wu bahwa detailnya sudah dibicarakan lewat telepon, tapi dia penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 2.000 ton es makan. Bos Wu menjelaskan bahwa pabrik es mereka tidak membanggakan hal lain, tapi dalam hal efisiensi, mereka pasti yang terbaik. Dia meminta Su Chen memberi mereka waktu 3 hari untuk menyelesaikan 2.000 ton es makan dengan harga 400 yuan per ton, totalnya 800.000 yuan. Su Chen setuju dan bilang dia akan mentransfer 100.000 yuan sebagai uang muka dan meminta mereka untuk mengirimkannya ke alamat yang dia berikan dalam 3 hari.
Pak Wu meyakinkannya bahwa mereka akan mengirimkannya dengan aman. Penasaran, Pak Wu bertanya kepada Su Chen kenapa dia butuh es sebanyak itu dan apakah ada acara besar, menyarankan agar mereka bisa bekerja sama lagi di masa depan dan harga bisa dinegosiasikan. Su Chen menjawab bahwa dia berencana menyumbangkannya ke Alashan untuk amal. Pak Wu bingung mendengar ini, tapi senang karena kesepakatan 800.000 yuan itu sudah selesai di pintu masuk. Tiba-tiba, mobil lain berhenti di depan pabrik es Pak Wu. Itu adalah Lina dan Xiaoqian. Xiaoqian memberitahu sekaligus bertanya kepada Pak Wu bahwa Su Chen itu tunangannya dan apa yang mereka bicarakan barusan. Pak Wu bingung kenapa tunangan Su Chen ada di sini dan ini permainan detektif apa. Dia tidak terlalu peduli dan menjelaskan bahwa Su Chen baru saja memesan es senilai 800.000 yuan dari mereka. Kedua wanita itu terkejut, memastikan bahwa Su Chen adalah anak konglomerat, generasi kedua yang super kaya. Lina bertanya kepada Pak Wu, apakah Su Chen memberitahunya apa yang akan dia lakukan dengan semua es sebanyak itu. Pak Wu menjawab bahwa Su Chen bilang dia mendonasikannya ke Alashan untuk amal. Setelah mendengar ini, Lina dan Xiaoqian benar-benar bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya. Sementara itu, setelah membeli semua barang, Su Chen ingin menikmati makanan yang benar-benar enak sebelum kiamat. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu sibuk bekerja, apalagi pergi ke restoran mewah. Bahkan pergi ke kafe kecil pun terasa seperti mewah. Jadi, dia membuka menu dan mulai membaca. Kepiting salju yang dipanggang, lidah bebek dengan saus emas. Benar-benar restoran kelas atas dengan pengeluaran rata-rata 4 digit. Namun tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh di menu dan bertanya-tanya apa maksudnya. Menjual tanda tanya seharga 17.000 yuan. Pelayan yang berdiri di dekatnya menjelaskan bahwa ini adalah hidangan yang diciptakan khusus oleh kepala koki restoran musik Yalin mereka. Su Chen jadi tertarik banget dengan hidangan ini. Ketika dia mendengar bahwa rincian spesifik tergantung pada inspirasi koki, dia meminta pelayan untuk menyiapkannya. Di kehidupan sebelumnya, di awal kiamat, ada kekuatan aneh yang menyebabkan banyak makhluk bermutasi. Ular raksasa yang disebutkan dalam San Hai Jing, makhluk fantastis dari gunung dan laut, yang muncul di tengah banjir, mirip dengan ular bermutasi yang dia temui di kehidupan sebelumnya. Namun, dia lebih suka menyebutnya atavisme, sebuah fenomena di mana sifat genetik nenek moyang muncul kembali setelah hilang karena perubahan evolusi di generasi sebelumnya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik muncul di depan Su Chen. Dia adalah kepala koki restoran musik Yalin, Duan ya, yang dikenal sebagai koki iblis. Hidangan ini dibuat khusus untuk Su Chen berdasarkan temperamennya. Terkejut melihatnya, Su Chen mengenal dia dari kiamat di kehidupan sebelumnya, di mana dia memiliki keterampilan memasak ajaib yang bisa mengubah pembusukan menjadi makanan, bakat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tapi masakannya itu terbuat dari sumber mutasi pada makhluk asing, dan yang memakannya pasti akan mati. Duan yang melihat ekspresi Su Chen dan bertanya, ada apa dengan ekspresinya? Apa dia takut cewek secantik itu bakal meracuni makanannya? Dia menjelaskan bahwa makanan yang disebut two sides of life itu punya satu sisi tuna yang digoreng dalam mentega coklat dan sisi lainnya digoreng dalam pastry, memberikan dua rasa berbeda yang bikin kesan mendalam. Setelah mencicipi hidangan itu, Su Chen benar-benar terkesan. Rasanya enak banget dan 17.000 yuan yang dia bayar terasa sepadan. Tapi, dia berpikir, andai saja dia bisa masak untuknya di akhir zaman. Tapi kemudian dia mengurungkan pikiran itu, bertanya-tanya apakah dia mungkin meracuni makanan. Sementara itu, Xiaoqian dan Lina diam-diam mengamati Su Chen. Lina bilang ke Xiaoqian, dia dengar setiap hidangan di restoran ini harganya di atas 10.000. Suaminya pasti anak orang kaya generasi kedua. Begitu dia jadi istri kaya, dia berharap Xiaoqian tidak lupa sama saudarinya itu. Dia bahkan hampir digigit nyamuk sampai mati karena menemaninya. Xiaoqian menjawab dengan percaya diri bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia pasti akan jadi istri kaya dan memperlakukan dirinya dengan baik. Setelah selesai makan malam, Su Chen pergi ke bar sarang emas di Sangdu. Dia ingat bagaimana ada anak orang kaya yang menghabiskan 2 juta di sini dan bahkan tidak tahu seperti apa abalonnya itu. Tapi di akhir zaman, tidak akan ada tempat mewah seperti itu. Dia menyesal tidak masuk ke tempat seperti itu di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, seorang gadis bertanya kepada Su Chen kenapa dia tidak minum dan apakah ada masalah. Su Chen bilang tidak dan mulai minum. Namun, dia melihat gadis yang duduk di sampingnya terlihat sangat sedih dan bertanya apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa namanya Yun Yun dan ini adalah pertama kalinya dia di sini. Pacarnya selingkuh, jadi teman-temannya membawanya keluar untuk bersenang-senang. Yun Yun menjelaskan bahwa pacarnya selingkuh dengan wanita yang lebih tua dan mengomentari ketidakcocokan seleranya. Kemudian dia bertanya pada Su Chen, apakah semua pria hanya peduli dengan tidur dengan wanita? Su Chen menjawab
bahwa sifat pria sejati didorong oleh hasrat reproduksi. Setelah mendengar ini, Yun Yun menenggak minumannya dalam sekali teguk dan bertanya pada Su Chen apakah dia masih lajang. Dia mendekat padanya, menggoda dan bertanya apakah dia ingin bersenang-senang. Teman-teman Yun Yun menyemangatinya, memberitahunya, itulah jalan yang harus ditempuh Yun Yun. Mereka pikir pacarnya bahkan tidak layak untuknya. Lina dan Xiaoqian mengikuti Su Chen lebih jauh ke dalam klub. Namun, mereka terkejut melihat Su Chen bersama gadis lain, bertanya-tanya apakah dia selingkuh. Su Chen menyarankan kepada Yun Yun untuk keluar dan memegang tangannya, membawanya ke atas. Xiaoqian memanggil Su Chen untuk berhenti, tapi sudah terlambat. Su Chen membawa Yun Yun ke kamar dan mengunci pintu. Su Chen meminta maaf atas gangguan yang disebabkan oleh keduanya. Yun Yun tidak terlalu mendengarkan, mengatakan, ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Su Chen berusaha untuk bertanggung jawab, menepuk dahi Yun Yun dan bertanya apakah dia mabuk. Dia juga menasihatinya untuk tidak pergi keluar hari-hari ini dan membeli makanan di rumah dan menyebutkan bahwa orang yang berotak cinta tidak boleh datang ke tempat seperti ini di masa depan. Lupakan, tidak ada masa depan, renungnya. Tapi Su Chen tahu jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu. Meninggalkan seperti ini terasa sia-sia. Tapi dengan kehadiran dua wanita itu, peluangnya untuk malam itu hilang. Keesokan harinya di tempat Su Chen, barang yang dipesannya tiba. Pengantar barang bertanya kepada Su Chen, di mana sebaiknya 20 perapian besar ini ditempatkan. Yang lain bertanya kepadanya tentang kurangnya ruang berpendingin di gudang, mengungkapkan kekhawatiran bahwa es akan mencair. Su Chen mengarahkan mereka untuk memindahkan perapian dan pembuat es ke bagian paling dalam gudang, dan menginstruksikan para pekerja untuk tidak memblokir pintu masuk ketika orang-orang mulai berkumpul di sekitar gudangnya. Tiba-tiba, Wang Haoyu mendatangi Xiaoqian dan memberitahunya, Su Chen menyewa gudang besar di pinggiran kota dan membeli banyak mesin besar. Sekarang lagi dipindahin ke gudang. Tapi Xiaoqian benar-benar bingung dan gak tahu apa yang sebenarnya mau dilakukan Su Chen. Sementara itu, Lina memperhatikan sesuatu dan nunjuk ke Xiaoqian. Lihat ini, bukannya ini setup pesta dari Green City Hotel? Bahkan karpet merahnya juga udah dipasang. Dia pikir Su Chen mau ngelamar Xiaoqian secara tiba-tiba, dan tamu-tamu bakal datang dari segala arah. Setelah lihat ini, Xiaoqian jadi pede banget dan bilang, kalaupun Su Chen ngelamar, mungkin dia nggak bakal terima. Dia minta Lina untuk temenin dia lihat seberapa serius Su Chen. Saat mereka mendekati Su Chen, Xiaoqian nanya, kenapa dia beli banyak barang? Ada apa ini sebenarnya? Su Chen jawab, kalau Xiaoqian bisa bantu dia buat pindahin barang-barang ini, dia bakal cerita setelah selesai. Dengar ini, Xiaoqian berpikir, dirinya mau jadi wanita kaya, dia nggak mau kerja kasar kayak begini. Lina mendekat dan bilang, ini pasti ujian buatnya, buat lihat apa dia layak jadi wanita kaya. Setelah itu Xiaoqian setuju untuk bantu Su Chen, bilang, dia bukan tipe wanita yang lemah, buat jadi wanita kaya, dia harus serba bisa. Selama dia bisa melewati ujian ini, Su Chen pasti nikahin dia hari ini. Lina juga mau bantu Su Chen, berpikir, generasi kedua yang kaya dan serakah. Selama dia nunjukin sedikit pesonanya, meski nggak bisa jadi istri orang kaya, dia berharap setidaknya dia bisa ngerasain sedikit keuntungan. Su Chen yang benar-benar senang, nggak mau sia-siain tenaga gratis ini. Dengan 1000 meja makanan dan 2000 ton es, meski hotel dan pemasok ngirim orang, tetap butuh waktu lama buat pindahin semua barang. Setelah pindahin barang dari pagi sampai sore, akhirnya selesai. Capek banget setelah kerja seharian, Xiaoqian mengeluh, Su Chen benar-benar keterlaluan. Mereka sudah pindahin barang dari pagi sampai malam tanpa makan. Dia pikir, kalau dia jadi cewek kaya, semua uangnya pasti buat dia. Lina juga mengeluh, bodoh banget dia, bikin mereka angkat barang berat gini. Es batu yang dibawa beratnya lebih dari 100 pon masing-masing. Tapi Xiaoqian bingung banget dan bertanya-tanya apa ujiannya sudah selesai. Dia pikir, harusnya Su Chen ngumumin kalau Xiaoqian adalah pengantinnya sekarang. Tamu-tamu kaya pasti udah datang. Kata Lina setuju, bingung. Makanan udah dingin, dan tamu-tamu sepertinya nggak peduli. Orang kaya emang aneh. Su Chen ngucapin terima kasih ke semua pengantar barang yang udah kerja keras hari itu, dan minta mereka nerima sedikit tanda terima kasih. Dia janji bakal menyelesaikan sisa pembayaran dalam seminggu, sesuai kontrak. Para pengantar barang kaget dengan tebalnya amplop merah, setidaknya 10.000. Mereka benar-benar senang, dan ngucapin terima kasih ke Su Chen untuk semuanya. Sementara itu, Xiaoqian mendekati Su Chen dan nanya apa dia ada hal lain yang mau disampaikan. Setelah mendengar, Su Chen ngucapin terima kasih karena udah bantu kerja, tapi bilang nggak ada bayaran untuk dia, jadi dia minta Xiaoqian untuk pergi. Dengar ini, Xiaoqian mendesak Su Chen supaya berhenti bercanda, pasti ada kejutan. Dan tamu-tamu pasti udah datang. Dia pun mengajak Su Chen nikah dan hidup bahagia. Su Chen jawab dia juga pengen hidup bahagia. Tapi sekarang, bukan cuma rumah yang udah dijual, dia juga punya utang banyak. Dia nanya ke Xiaoqian, apa dia masih mau bersamanya? Lina kaget, bilang, nggak mungkin. Dengan lebih dari 10 juta untuk pesta ini, puluhan ribu untuk biaya restoran, dan semua ini, gimana bisa dia bangkrut?
Su Chen jelasin, ada bos besar yang pengen berbuat baik, jadi dia bantu. Mereka mau bawa orang-orang ke proyek pengentasan kemiskinan alasan. Dengar ini, Xiaoqian marah dan menyerang Su Chen, menuduhnya udah bohong sama dia dari awal. Tapi Su Chen menghindar dan nanya ke Xiaoqian, dia bohong tentang apa? Xiaoqian, yang terbaring di lantai dan masih sangat marah, membalas, kalau dia bukan orang kaya generasi kedua, dia menyuruh untuk melupakan saja niat menikahinya. Tapi Su Chen tidak peduli dengan cewek matre seperti dia. Xiaoqian yang mendengar ini jadi semakin marah, berdiri, dan sebelum pergi memperingatkan Su Chen bahwa dia akan membuatnya menyesal. Lina juga memperingatkan bahwa dia akan membuat Su Chen menyesal. Namun, di mata Su Chen, mereka itu sekumpulan orang bodoh. Di saat kiamat, merekalah yang akan menyesal. Su Chen kemudian masuk ke dalam gudang dan mengunci pintu dari dalam. Dia merasa lega karena akhirnya semua persediaan dan sumber daya sudah siap. Sekarang, dia hanya perlu menunggu kiamat datang. Dia membuka penyimpanan tak terbatasnya dan menyimpan semua persediaan ke dalam penyimpanan dimensi. Beberapa saat kemudian, di Greentown Wine Hotel, orang yang memberi Su Chen pinjaman berbunga tinggi meminta Xiaoqian untuk mengikuti Wang Haoyu di masa depan dan menjanjikan hidup yang baik di Sangdu. Dia menegaskan bahwa kata-katanya masih ada bobotnya. Wang Haoyu memberitahu Xiaoqian bahwa Su Chen memperlakukannya dengan buruk dan seharusnya dia sudah lama putus dengan Su Chen dan sebaliknya bersama dia. Xiaoqian tersipu, mengatakan bahwa dia tahu itu dan menantikan penampilan Wang Haoyu. Wang Haoyu meyakinkan Xiaoqian bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan meminta kakaknya untuk mengurus lelaki itu dan juga membalas dendam untuknya. Xiaoqian berpikir dalam hati bahwa Wang Haoyu tidak buruk dan selain itu, kakaknya cukup kaya di Sangdu. Bersama dia lebih baik daripada bersama penggila pujian itu. Tapi tiba-tiba, Su Chen yang mendengar komentar dari belakangnya berkomentar, wanita ini memang tidak pilih-pilih. Xiaoqian terkejut melihat Su Chen dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Setelah melihat Su Chen, Wang Haoyu memberitahu kakaknya kalau ini adalah orang yang tadi memukulnya dan Wang Dahai yang mengenali Su Chen sudah berencana untuk mencarinya. Tapi nggak nyangka Su Chen berani nyentuh adik kecilnya, jadi penasaran apakah dia punya nyali. Wang Haoyu yang penasaran nanya ke kakaknya apakah dia kenal Su Chen. Pak Hai jelasin bahwa Su Chen pernah menggadaikan rumahnya ke dia dan minjem 600.000 yuan dengan besok jadi hari jatuh temponya. Wang Haoyu dengan semangat bilang dia akan menyelesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Xiaoqian bilang ke Lina, dia bahkan berani minjem uang dari kakak Hai. Dia takut Su Chen nggak bakal bisa bayar utangnya seumur hidupnya. Dia bersyukur nggak terlibat sama Su Chen. Lina setuju, bilang kalau minjem uang gitu, dia benar-benar nggak tahu diri. Su Chen yang dengar ini bilang dia bahkan nggak bisa nikmatin makan dengan tenang. Tapi Pak Hai mendekati Su Chen dan bilang dia harus bayar utangnya besok, apapun caranya, sementara dia asik-asik di hotel. Dia bertanya, apa dia terlihat seperti lelucon buatnya? Wang Haoyu yang marah bilang ke kakaknya untuk tidak usah repot-repot, bahkan kalau dia bisa atur 600.000 yuan malam ini, Su Chen nggak akan bisa ngasih mereka apa-apa dan jangan buang waktu sama dia, karena dia sudah menghajar Haoyu. Dia pikir mereka harus menyelesaikan ini, tapi beruntung, manajer Liu ikut campur dan nanya ke Pak Hai ada apa ini, saran dia untuk bicara baik-baik. Pak Hai setuju untuk bicara baik-baik sesuai saran manajer Liu. Namun, dia minta manajer Liu untuk bikin Su Chen berlutut dan minta maaf ke dia dan adiknya sebelum mereka bisa anggap ini selesai. Manajer Liu mendekati Su Chen dan nanya, ada apa ini? Su Chen jawab, tenang aja, cuma beberapa pengganggu yang menggonggong. Pak Hai jadi sangat marah setelah dengar ini dan bilang ke Su Chen bahwa dia udah ngasih Su Chen muka, tapi ini kelewatan. Dia bilang akan selesaikan ini hari ini, dan bahkan langit pun gak akan bisa menolongnya. Tapi tiba-tiba ada yang campur tangan dan nanya ke Pak Hai, apa yang dia lakukan dan siapa yang memberinya izin bikin keributan di sana? Pak Hai dan Su Chen sama-sama terkejut melihat pria ini yang bernama Gao Qiang, manajer hotel. Pak Hai jadi sangat sopan dan bertanya kepada Gao Qiang bagaimana dia bisa ada di sana. Gao Qiang menjawab bahwa dia punya urusan penting hari ini dan memperingatkan Pak Hai untuk tidak membuat masalah di sini. Atau jangan salahkan dia jika tidak memberi muka. Pak Hai tahu bahwa di permukaan, Gao Qiang adalah pengusaha terkenal di Sandu, tapi dia juga punya jaringan luas di dunia bawah dan banyak orang di bawah perintahnya. Berada di sisi jeleknya bukanlah ide yang baik. Pak Hai setuju dengan Gao Qiang, meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa dan menawarkan untuk datang bersulang nanti. Melihat Gao Qiang, Su Chen teringat kembali pada kiamat sebelumnya. Ketika Gao Qiang adalah kekuatan utama di Sandu dan Hell Chef juga ada di bawah kendalinya. Tiba-tiba dia ingat mendengar bahwa setelah kiamat, Green City Hotel adalah tempat pertama yang mengalami mutasi balik. Sekarang, sepertinya kemampuan Gao Qiang untuk menjadi penghancur tengkorak disebabkan oleh munculnya mutasi balik di sini. Memikirkan hal ini,
Su Chen sekarang bertekad untuk mengambil kesempatan Gao Qiang. Gao Qiang terkejut melihat kilatan menarik di mata Su Chen. Setelah itu, dia pergi menemui Pak Sun dan memberitahunya bahwa dia sudah membawa Nona Duan ya, seperti yang diminta. Duan ya penasaran apa yang ingin dibahas Pak Sun dengannya. Pak Sun menjelaskan bahwa dia sudah mendengar tentang Nona Duan yang merupakan kecantikan luar biasa dan senang akhirnya bisa bertemu dengannya secara langsung. Dia hanya ingin minum bersama. Pak Sun menawarkan minuman kepada Duan ya, tapi dia terkejut dan bertanya-tanya apakah ada yang aneh dengan minumannya. Sementara itu, di sisi lain, Su Chen berdiri di depan jendela, gelas anggur di tangan, merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia telah bersembunyi dengan Jiang Xiaoqian di tempat yang kumuh dan hampir tidak selamat dari kiamat panas yang ekstrim. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, setelah meninggalkannya, dia akan mengikuti dia ke sini. Yah, ini kesempatan yang baik untuk menyelesaikan urusan lama dengannya, pikirnya. Sementara itu, Wang Haoyu dan kakaknya sedang bersenang-senang di kolam renang. Tiba-tiba Pak Hai bertanya, apa dia merasa malam lebih panas daripada siang? Wang Haoyu setuju, makanya dia saranin mereka ke kolam renang biar adem. Berharap cewek-cewek bakal keluar pakai baju renang. Hanya memikirkan cewek-cewek itu bikin mereka semangat. Beberapa saat kemudian cewek-cewek juga datang, tapi mereka kaget banget lihat seberapa terang bulan malam itu. Hampir kayak matahari, pikir mereka, terpesona dengan kecerahan yang aneh itu. Karena itu, Wang Haoyu mulai menggoda Xiaoqian, bilang, cintanya pada Xiaoqian bersinar secerah bulan. Tapi Xiaoqian merasa kepanasan, buru-buru minta dia bawa ke kolam. Sementara itu Su Chen mengawasi mereka dari dalam hotel, sambil tertawa. Cinta kalian mau meledak, candanya. Dia mengangkat gelas anggurnya dan bersulang, selamat datang kembali di hari kiamat. Tiba-tiba, sinar bulan menjadi sangat panas. Semua orang kaget dan mulai berlari menuju hotel. Mereka bingung dan bertanya, kenapa sinar bulan tiba-tiba terasa begitu panas? Sekarang, mereka tidak punya waktu untuk ke kolam, jadi mereka mulai berlari kembali ke hotel. Orang-orang di dalam hotel juga kaget dan bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba luar jadi begitu terang. Setelah melihat ini, seorang pria lain bertanya, apakah Brother Hai dan yang lain baik-baik saja? Pria lainnya menjawab, mereka cuma menggoda cewek-cewek, dia nggak akan mengerti kebahagiaan bos. Semua orang terkejut melihat tingkah laku Wang Haoyu dan yang lainnya, dan bertanya, mereka lagi ngapain? Kenapa kulit mereka jadi merah? Mereka merasakan sakit yang hebat. Seluruh tubuh mereka terbakar. Ketika Wang Haoyu melihat akuarium yang penuh air, mereka langsung berlari ke arahnya dan akhirnya menemukan kelegaan. Namun, orang-orang Wang Dahai sangat bingung, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Salah satu dari mereka bertanya kepada Wang Haoyu di mana kakak besarnya Hai. Terkejut dengan pertanyaan ini, Wang Haoyu sadar bahwa dia tidak tahu di mana kakaknya berada. Tiba-tiba, mereka mendengar suara meminta pertolongan. Itu adalah Wang Dahai, dan seluruh tubuhnya terbakar. Orang-orang Wang Dahai bertanya, apakah dia baik-baik saja, dan mengambil krim luka bakar untuk membantunya beristirahat. Wang Haoyu memohon maaf kepada kakaknya, berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Sementara itu, di sisi lain, Pak Sun bertanya kepada Nona Duan, mengapa dia tidak minum. Gao Qiang memberitahu Pak Sun bahwa dia sudah menyiapkan jamuan dan menyarankan mereka pergi ke sana. Namun, Pak Sun yang tidak senang menyatakan di Sandu tidak ada yang berani tidak minum anggur yang ia tuangkan. Dia bilang kepada Gao Qiang bahwa itu bukan urusannya dan meminta agar dia tidak ikut campur. Nona Duan menyadari bahwa Gao Qiang dalam usaha untuk menyenangkan Sun Debao, dia telah menjebaknya. Dia tahu Sun Debao merasa tak terkalahkan di Sandu, telah menyakiti banyak wanita dan hari ini dia menargetkannya. Dia curiga ada yang tidak beres dengan minuman itu dan merasa dia sama sekali tidak bisa meminumnya. Tapi dia bingung harus berbuat apa. Sebelum dia bisa memutuskan, cahaya bulan menjadi sangat terang, menyebabkan Pak Sun dan Gao Qiang merasakan sakit yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka meminta Nona Duan untuk segera menutup tirai karena di luar sangat panas. Gao Qiang mencatat bahwa ada yang aneh dan Pak Sun setuju, menyarankan mereka turun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ini, Nona Duan menghela napas lega. Di bawah, manajer Liu berusaha menenangkan semua orang, menjelaskan bahwa mereka telah menghubungi tim penyelamat dan meminta semua orang untuk menunggu di sini untuk diselamatkan. Namun, orang-orang tidak mendengarkannya, mengatakan mereka memiliki jutaan yang dipertaruhkan setiap menit dan tidak bisa membuang waktu di sini. Gao Qiang bertanya pada Mautua apa yang terjadi. Mautua menjelaskan bahwa bulan tiba-tiba jadi sangat terang dan suhu di luar sudah naik jadi sekitar 70 derajat dan berita melaporkan hampir 100 orang terluka. Melihat situasinya, Pak Sun menghubungi Pak Zhao, menjelaskan bahwa dia terjebak di Green City Hotel dan bertanya apakah bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya. Gao Qiang tanya ke Pak Sun tentang kabar Pak Zhao.
Pak Sun menjelaskan bahwa sekarang Pak Zhao sedang berusaha memastikan tidak ada masalah listrik. Sayangnya, tidak ada yang bisa datang. Situasinya agak rumit. Sementara itu, kakak Wang Haoyu merasakan sakit yang parah. Seluruh tubuhnya terbakar karena suhu yang tinggi, dan dia butuh pergi ke rumah sakit. Namun, karena cuaca begitu panas sekarang, mereka tidak yakin bagaimana cara ke rumah sakit. Kakak Wang Haoyu bilang tidak perlu khawatir. Dia akan minta Xiao Dao untuk datang menjemput mereka. Jadi, dia telepon Xiao Dao yang masih di garasi bawah tanah. Xiao Dao bilang ke Pak Hai bahwa di luar sangat panas. Jadi dia minta mereka tunggu di situ sementara dia datang menjemput. Namun, dia agak terkejut melihat masih terang di luar saat malam dan suhu begitu tinggi. Tapi tiba-tiba, ban mobilnya meletus. Dia kaget, bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Apa panasnya sampai meletuskan semua ban? Cuaca gila apa ini? Jadi, dia telepon kakak Hai untuk menjelaskan bahwa keempat ban mobilnya meletus dan dia tidak bisa lewat sekarang. Dia perlu kembali dan minta mereka untuk mencari solusi sendiri. Namun, saat dia melangkah keluar dari bayangan pohon, sepatu dia lengket di tanah dan dia jatuh. Ada pria lain yang tergeletak di sampingnya. Xiao Dao benar-benar terkejut, dan saat dia mencoba berdiri, kulitnya mulai meleleh seperti lem. Pak Hai dan yang lain kaget mendengar teriakan Xiao Dao, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Sementara itu, Su Chen tidur nyenyak di kamarnya, tidak terpengaruh oleh suhu di luar. Pemerintah mengumumkan bahwa karena pelepasan panas yang mendadak dari bulan, suhu di luar telah naik hingga 75 derajat, dengan suhu tanah mencapai 100 derajat. Peristiwa ini sudah mengakibatkan hampir 100 korban jiwa. Mereka mendesak semua orang untuk tetap di dalam rumah dan menghindari keluar untuk mencegah luka bakar kulit dan saluran pernapasan. Tiba-tiba, karena panas yang ekstrem, pusat listrik kota runtuh. Sementara itu Pak Hai menyadari bahwa Xiao Dao sudah tidak ada, dan semua kamar di hotel sudah penuh. Ini adalah kamar terakhir yang tersedia, jadi mereka harus berbagi. Namun, Xiao Qian tidak senang dengan pengaturan ini, bertanya-tanya jenis lelucon apa ini, dan bagaimana dia bisa berbagi kamar dengan seorang pria. Dan Lina juga setuju dengannya, bilang mereka perlu kamar terpisah. Tapi tiba-tiba, listrik juga mati. Pak Hai bingung apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kenapa tidak ada listrik? Karena itu, AC mati, dan suhu di dalam ruangan naik dengan cepat, mungkin sudah lebih dari 40 derajat sekarang. Mereka akan kehabisan napas kalau tetap di sini. Mereka perlu cepat-cepat mencari solusi. Tiba-tiba, Xiao Qian ingat bahwa suite presiden milik Su Chen punya kolam renang, jadi dia menyarankan kepada Pak Hai untuk merampasnya dari dia. Sementara itu, Su Chen sedang bersenang-senang bermain di kolamnya. Di kehidupan sebelumnya, listrik kota menyimpan bahaya tersembunyi karena perawatan yang tidak memadai. Tidak peduli seberapa banyak tenaga yang dikerahkan, listrik kota tetap meledak. Tapi semua pengguna yang terhubung ke listrik kota terpengaruh. Itulah sebabnya dia sengaja memilih kamar dengan kolam renang. Dia juga menyiapkan AC vertikal dan baterai cadangan besar untuk memastikan suhu ruangan tetap terjaga. Dan juga meletakkan beberapa potong es. Setelah mengganti bajunya, Su Chen duduk di sofa, mendapatkan beberapa anggur, dan menikmati hidupnya tanpa khawatir tentang suhu di luar. Tiba-tiba, dia mulai merasa lapar. Jadi, dia memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyiapkan makanan, berpikir bahwa di hari pertama apokalips, dia bisa saja menikmati sarapan sederhana. Dia bertanya-tanya kapan kesempatan Qiang akan muncul. Tapi tiba-tiba, makanannya terhenti karena ada yang mengetuk pintu, minta dia membukakan. Ketika dia membuka pintu, udara dingin mulai keluar dari kamarnya. Pak Hai benar-benar terkejut, bertanya-tanya bagaimana kamar Su Chen bisa sedingin itu, dan bagaimana pendingin udaranya bisa berfungsi tanpa listrik. Su Chen menanyakan apakah mereka butuh sesuatu darinya. Tiba-tiba, Wang Haoyu menyadari bahwa ada es di kamar Su Chen. Kamar ini tidak hanya punya kolam, tapi juga listrik dan makanan. Melihat ini, Lina berkata kepada Su Chen, mereka semua mau terbakar di luar, sementara dia di sini menikmati kemewahan. Xiao Qian setuju dengan dia, menuduh Su Chen egois, dan menuntut agar dia keluar dari kamarnya sekarang. Pak Hai mengatakan kepada Su Chen bahwa karena dia meminjam uang darinya, saatnya untuk membayarnya kembali. Dia menuntut Su Chen menyerahkan kamar itu padanya, menganggapnya sebagai bunga untuk hari-hari ini, atau dia akan mengeluarkannya. Tapi ketika Pak Hai mencoba masuk ke kamar Su Chen mengeluarkan pistol dari penyimpanannya dan menembak Pak Hai. Bingung dan terkejut, Pak Hai tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Su Chen memperingatkan semua orang bahwa jika ada yang melangkah maju lagi, mereka akan mati. Semua orang benar-benar terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia punya pistol dan dari mana dia mendapatkannya. Pak Hai kini benar-benar marah, mengalah, bilang bahwa Su Chen hebat dan dia menyerah. Namun Su Chen tidak peduli. Dia menembak Pak Hai lagi di kakinya. Pak Hai mulai menangis karena sakit. Su Chen menyuruh mereka pergi, bertanya mengapa mereka membuang-buang waktunya dan jika mereka ingin mati. Dia menyatakan bahwa dia akan menghitung sampai 3, dan kalau mereka tidak menghilang dari pandangannya, dia akan menembak semua orang. Dia mulai menghitung.
Sementara itu, di lantai bawah, Gao Qiang nanya sama manajer Liu kenapa hotel mereka tidak ada makanan. Manajer Liu minta maaf, menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ada yang pesanan 1000 meja untuk sebuah pesta, dan karena itu bahan-bahan mereka hampir habis. Pengiriman dijadwalkan hari ini, tapi Pak Sun tidak peduli. Dia minta manajer Liu bawa semua makanan dan air ke atas. Setelah mendengar ini, orang-orang lain mulai mengeluh, bilang, mereka menimbun air botolan, sekarang mereka mau menimbun semua makanan juga. Dia tidak memberi ingin mereka kesempatan untuk bertahan. Hanya karena dia punya uang, bukan berarti dia bisa berbuat sesuka hati. Kalau dia punya uang, kenapa tidak pergi saja? Mereka pikir air dan makanan harus dibagi sama semua orang. Jadi, kenapa semua harus untuknya? Orang suruhan Pak Sun nanya, apakah ada yang punya masalah dengan itu? Bilang mereka akan langsung mengusirnya sekarang juga. Tapi di mata Pak Sun, mereka hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Wang Haoyu minta bantuan dari semua orang, bilang, Su Chen punya pistol dan dia sedang membunuh orang. Gao Qiang, setelah mendengar ini sadar, apakah itu luka tembakan? Banyak orang yang bisa dapat senjata, sepertinya ada karakter tangguh yang tinggal di lantai atas. Wang Haoyu nanya sama kakaknya, hai, apakah dia baik-baik saja? Sementara itu, Xiao Qian menjelaskan kepada semua orang bahwa kamar Su Chen ada listrik, AC, dan bahkan kolam renang. Semua orang nanya sama Xiao Qian apakah dia jujur. Xiao Qian memastikan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ada juga es batu, banyak makanan, ayam goreng, dan alkohol. Itu seperti surga di sana. Setelah mendengar ini, semua orang mulai menuju ke kamar Su Chen, mengeluh bahwa mereka berkeringat kayak di sauna sialan di sini, dan dia enak-enak saja. Mereka geram mendengar Su Chen yang dapat es batu dan AC, sementara mereka menderita di sini. Xiao Qiang mendesak semua orang, mengajak mereka ke sana, dan membuat Su Chen menyerahkan es batu dan AC-nya. Gao Qiang menyuruh anak buahnya untuk naik dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Bilang, mereka nggak butuh dia ajarkan. Mereka meyakinkan Gao Qiang bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, semua orang berdiri di depan kamar Su Chen, minta untuk ngomong sama dia. Tapi, mereka benar-benar terkejut saat merasakan udara dingin keluar dari kamar Su Chen. Mereka mulai menjelaskan bahwa ini adalah situasi darurat. Di seluruh hotel hanya kamarnya yang ada AC, dan mereka minta izin untuk masuk sebentar buat mendinginkan diri, berargumen bahwa anak muda harus belajar menghormati orang tua dan peduli pada yang lebih muda. Tiba-tiba, salah satu anak setelah lihat ayam goreng Su Chen, langsung lari ke arah sana, bilang mau makan. Tapi, sebelum dia bisa masuk kamar Su Chen menendangnya keras, sampai dia terbang ke sisi lain. Melihat ini, semua orang benar-benar terkejut. Su Chen bilang, mereka harus mengendalikan anak-anak mereka. Kalau tidak, dia nggak keberatan bantu mengatur mereka. Semua orang sangat marah pada Su Chen, bilang, dia hanya seorang anak kecil, bagaimana bisa dia mikir untuk nendang dia? Mereka ramai-ramai mencap dia sebagai pembunuh, dan orang seperti dia nggak pantas tinggal di kamarnya itu. Mereka mulai berlari ke arah Su Chen untuk mengusirnya dari kamarnya, bilang dia sendirian, sementara mereka banyak dan mereka minta semua orang untuk menyerang. Namun, Su Chen sangat marah, mengambil pistol dari penyimpanannya dan menembak salah satu anak buah Gao Qiang. Semua orang benar-benar terkejut melihat ini. Anak buah Gao Qiang jadi takut pada Su Chen. Su Chen memperingatkan semua orang, dia mungkin sendirian, tapi mereka cuma punya satu nyawa. Sementara itu, Wang Haoyu menangis, nanya ke semua orang kenapa mereka meninggalkan kakak besarnya di luar. Semua orang mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa kakak Hai sudah meninggal. Lukanya sudah terinfeksi dan membusuk. Dengan suhu yang tinggi dan tanpa obat, Pak Hai nggak bisa tahan. Setelah dengar ini, Wang Haoyu jadi marah banget, nyalahin semuanya ke Su Chen dan bersumpah untuk balas dendam. Di sisi lain, Xiao Qian dan Lina mencoba menggoda Su Chen, bilang mereka tahu dia nggak tega buat nembak mereka, dia cuma ngancem Wang Dahai. Xiao Qian nanya apakah dia udah lupa seberapa banyak dia mencintainya, dan minta Su Chen biarin mereka masuk, dan janji bakal ngelakuin apapun yang dia mau, cuman biar bisa tenang sejenak dan mungkin nginep semalam. Setelah dengar ini, Su Chen mulai senyum, bilang, kasih sayang saudari emang dalam banget, dan ngajak mereka masuk. Mereka seneng banget, percaya Su Chen, yang baik hati, gak bakal ninggalin mereka. Tiba-tiba, Wang Haoyu mendekati Su Chen, suruh Xiao Qian dan Lina minggir karena dia mau bunuh Su Chen. Tapi, Su Chen ngingetin mereka, bilang siapapun yang lewat pintu ini bakal mati. Setelah ngomong gitu, dia ambil pemukul baseball dari penyimpanan dan nyerang Wang Haoyu, yang jatuh nimpuk kedua wanita itu. Setelah ngelihat pemandangan horor ini, keduanya bilang mereka nggak mau masuk, dan lebih baik di luar. Su Chen bilang mereka mending pergi, ngingetin kalau nggak pergi bisa-bisa mereka yang mati. Sementara itu, semua orang lihat mobil tim penyelamat datang. Bannya dimodifikasi jadi ban rantai, dan jendelanya juga diinsulasi.
pasti mobil tim penyelamat. Semua orang jadi excited, mikir mereka pasti datang buat nyelamatin, dan mereka udah diselamatkan. Seorang tentara keluar dari mobil, minta semua orang mundur dan kasih jalan. Mereka nanya apakah Profesor Liu Zhengguo ada di sini. Salah satu pria maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Liu. Tentara itu bilang mereka adalah tim penyelamat dan minta dia cepat-cepat pakai baju isolasi dan pergi sama mereka. Tapi semua orang sangat bingung, bertanya-tanya kenapa mereka cuma menyelamatkan Profesor Liu. Mereka pikir para tentara ada di sini untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka pun menuntut untuk tidak menyelamatkan satu orang saja. Tentara itu meminta semua orang tenang, menjelaskan bahwa pihak berwenang sudah meluncurkan operasi penyelamatan. Dan malam ini, yang merupakan waktu terdingin dalam sehari, mereka bisa menuju Silicon Valley Plaza sendiri, yang merupakan titik penyelamatan terdekat. Semua orang jadi senang setelah mendengar ini, bilang, ada operasi penyelamatan dari pihak berwenang besok pagi. Mereka senang banget karena pihak berwenang belum sepenuhnya meninggalkan mereka. Namun, tiba-tiba Pak Sun berlari ke arah tentara, bilang dia adalah Sun Debiao dari grup Son. Dia menawarkan 1 miliar jika mereka memberinya pakaian pelindung dan membiarkannya pergi sekarang. Tentara itu bagaimanapun tidak peduli. Profesor Liu Zhengguo adalah ahli geologi mereka, memainkan peran penting dalam bencana ini, dan meminta Pak Sun untuk tidak menghalangi operasi mereka. Pak Sun sangat marah, berbalik ke Gao Qiang. Dia mengatainya tidak berguna, dan tidak ada untungnya memeliharanya. Dia pun memerintahkannya untuk mengambil baju tahan panas itu. Namun, Gao Qiang tidak bergerak, karena tentara itu membawa senjata, dan tindakan sembarangan bisa membuatnya terbunuh. Xiao Qian mendekati tentara, meminta mereka untuk membantu, bilang ada seorang pembunuh yang tinggal di atas. Semua orang setuju, menyatakan bahwa si pembunuh punya senjata dan sudah membunuh beberapa orang. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan pembunuh itu bebas. Mereka harus melakukan sesuatu. Setelah mendengar ini, salah satu tentara bilang dia akan tetap di situ. Namun, tentara lain tidak setuju dengan keputusannya, bilang ke Xiao Feng kalau ini adalah situasi khusus dan menyuruhnya untuk jangan bertindak impulsif. Tapi dia tidak mendengarkan, bersikeras, kalau dia punya kebijaksanaan. Jadi dia meminta tentara lain untuk membawa pakaian pelindung lebih dulu, dan dia akan menghubungi mereka setelah menangani situasinya. Setelah itu, dia mengambil pistol dan mulai mendekati lantai atas, penasaran ingin melihat Su Chen. Sementara itu, Xiao Qian sangat bersemangat berpikir, setelah Su Chen ditembak mati, dia bisa tinggal di ruangan itu dan menunggu diselamatkan. Di sisi lain, prajurit Xiao Feng sudah sampai di kamar Su Chen. Namun, dia tiba-tiba melihat kamera di dalam pot. Di saat yang sama, Su Chen membuka pintu kamarnya dan melemparkan granat flash ke arah Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar terkejut, matanya mulai perih. Ketika dia berpikir bagaimana cara mengatasi granat flash itu, Su Chen melepaskan gas air mata. Situasi menjadi tidak terkendali. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur dengan cepat. Namun, sebelum dia mundur, Su Chen menyerangnya dari belakang dan dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika Xiao Feng mulai sadar, dia bingung di mana dia berada, rasanya sangat dingin di sini. Dia berada di kamar Su Chen. Su Chen mengambil ID-nya dan mulai memeriksanya. Namanya adalah Lu Xiaofeng dan dia adalah wakil kapten pasukan khusus. Setelah melihat bahwa Xiao Feng sudah sadar, Su Chen mengajaknya untuk berbicara. Namun, Xiao Feng sangat terkejut melihat pendingin udara dan es batu di kamar Su Chen, penasaran siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia bisa mendapatkan pistol dan granat flash. Su Chen menjelaskan bahwa dia baru saja lulus. Semua perlengkapan itu dia dapatkan selama perjalanan ke Timur Tengah. Xiao Feng tidak percaya dan bertanya apakah Su Chen bercanda. Namun, Su Chen tidak peduli dan mengatakan jika dia tidak percaya padanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, dia sangat penasaran dan bertanya kepada Xiao Feng apakah pemerintah sudah menyiapkan zona titik penyelamatan untuk warga besok pagi. Xiao Feng sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang itu. Su Chen setelah melihat pengalamannya menyadari bahwa dia memang tahu, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Meskipun suhu turun secara signifikan di pagi hari, terpapar sinar bulan lebih dari 10 menit bisa bikin pingsan. Banyak orang yang bakal meninggal di jalan menuju penyelamatan. Xiao Feng menjelaskan bahwa nggak ada cara lain. Meskipun mereka udah bikin zona aman, modifikasi kendaraan penyelamat itu sulit. Banyak orang udah nggak bisa bertahan lagi, jadi mereka nggak punya pilihan selain membiarkan warga pergi ke titik penyelamatan sendiri besok pagi. Sebenarnya, selimut tebal dan jaket berat juga bisa bantu mengisolasi suhu. Selama mereka nggak jatuh, itu bisa meningkatkan kemungkinan selamat. Setelah mendengar ini, Su Chen nanya apakah dia serius, dan Xiao Feng jawab, tentu saja. Tapi, Su Chen yang enggak percaya, mengarahkan senjatanya ke Xiao Feng.
Melihat itu, Xiao Feng minta Su Chen tunggu sebentar, nanya apakah dia bisa kasih tahu orang lain tentang penggunaan selimut tebal sebelum dia dibunuh, dan menjelaskan bahwa dia cuma bakal pakai walkie-talkie tanpa minta bantuan. Su Chen kemudian membebaskannya, bilang bahwa dia menghargai apa yang Xiao Feng lakukan, jadi dia nggak akan bunuh dia kali ini, tapi dia nggak akan toleransi provokasi lebih lanjut. Xiao Feng lalu nanya, Su Chen apa dia nggak takut kalau dia bakal minta bantuan untuk ngadepin dia begitu dia pergi? Su Chen sambil tersenyum, minta dia lihat ke atas dan lihat apa yang ada di sana. Xiao Feng kaget melihat menara pengawas yang dilengkapi kamera pengenalan wajah dan senapan mesin. Dia nanya Su Chen dari mana dia dapat barang kayak gini. Su Chen jawab bahwa dia udah bilang sebelumnya, dia dapatnya dari Timur Tengah. Begitu barang ini aktif, enggak ada yang selamat di ruangan ini kecuali dirinya. Tapi dalam situasi ini, mungkin mereka juga enggak punya waktu untuk ngadepin Su Chen. Xiao Feng bilang dia paham dan pergi. Semua orang benar-benar kaget melihat tentara itu pergi begitu saja. Dia cuma nyebut soal selimut dan enggak bilang apa-apa tentang yang terjadi di atas. Semua senjata tentara itu disita. Mereka bertanya-tanya apakah Su Chen benar-benar hebat itu, hingga bahkan seorang prajurit pun nggak sanggup ngadepin dia. Sementara itu, Pak Sun benar-benar frustasi dan marah. Dia menampar Gao Qiang sambil nanya, kenapa dia memeliharanya jika dia tidak mau bertindak barusan. Dia pun menyebut mereka sebagai seorang penghisap dan cuma tahu makan. Dia lalu menyuruh mereka pergi. Salah satu anak buah Gao Qiang nanya, seberapa lama mereka harus bertahan sama dia. Gao Qiang jawab bahwa pihak berwenang udah mulai operasi penyelamatan, dan begitu keadaan aman, mereka masih butuh memanfaatkan koneksinya. Tapi tiba-tiba, Su Chen komentar tentang pikiran Gao Qiang, bilang, di tengah kekacauan, Gao Qiang masih bermimpi untuk mengembalikan ketertiban? Ini bikin anak buah Gao Qiang marah, nanya Su Chen dari mana asalnya, dan mengancam mau membunuhnya. Gao Qiang bilang ke anak buahnya untuk sabar, dan nanya Su Chen kenapa dia turun. Su Chen jawab kalau dia di sini untuk negosiasi sama bos Gao, nawarin es batu ke Gao Qiang. Begitu lihat es batu, anak buah Gao Qiang jadi gila, bilang pada bosnya, pasti ada barang bagus lainnya di kamar Su Chen. Jadi dia mengajak bosnya untuk mengurus dia dan ambil semua barangnya. Yah, preman ya tetap preman, tapi Su Chen adalah preman terbesar di sini. Dia arahkan pistol yang dia ambil dari Xiao Feng ke anak buah Gao Qiang, bikin dia ketakutan. Gao Qiang yang punya pikiran sama seperti anak buahnya, juga jadi takut setelah lihat pistol itu. Dia langsung menghentikan Su Chen dan setuju untuk membuat kesepakatan. Di akhir kesepakatan, Gao Qiang dan anak buahnya bisa menikmati es batu yang Su Chen kasih. Sambil makan, anak buah keriting Gao Qiang bilang bahwa dia udah terjebak di sini selama 3 hari. Dan ini adalah pertama kalinya dia merasa senang seperti ini. Dia bahkan nggak bisa membayangkan apa yang ada di kamar Su Chen. Gao Qiang memutuskan untuk setuju dengan permintaan Su Chen dulu, lalu cari kesempatan untuk membunuhnya. Nanti, ruangannya akan jadi milik mereka. Tiba-tiba, Pak Sun tendang Gao Qiang, meneriaki mereka karena berani-beraninya menyembunyikan es batu. Dia terus menendang Gao Qiang, bilang bahwa lain kali, kalau dia nggak mau ngeluarin barang-barang bagus, dia akan mati. Penghinaan ini bikin Gao Qiang sangat marah, tapi Pak Sun nggak peduli. Dia malah makan es kotak itu, bilang, itu sungguh luar biasa. Mereka juga kehabisan mie instan. Tanpa pertolongan, mereka pasti akan mati kelaparan. Sambil ngomong, dia lihat Duan ya, yang duduk di sudut. Dia bilang, walaupun panas, Duan ya masih mau pakai baju. Tapi dia dengan paksa menggenggam tangan Duan ya, bilang dia suka main dengan orang seperti dia. Dan karena dia lagi semangat sekarang, dia ngajak Duan ya ikut. Duan ya memukul Pak Sun sambil teriak untuk jangan menyentuhnya. Ini bikin Pak Sun sangat marah. Jadi dia coba memaksa Duan ya, bilang dia akan melakukan apa yang dia mau di sini, dan semua orang bisa mencicipinya nanti. Duan ya menutupi dirinya, dan Pak Sun mulai tertawa, bilang padanya kalau ia sudah basah kuyup. Dia bertanya, apa Duan ya tidak merasa panas? Gao Qiang jadi marah dan menghentikannya. Gao Qiang bilang ke Pak Sun bahwa itu sudah cukup. Ini bikin Pak Sun sangat marah. Dia berbalik, teriak, menyuruh Gao Qiang untuk menutup mulutnya. Dia bilang dia usaha kasih penghormatan. Tapi sekarang dia merasa kalau Gao Qiang sudah kelewatan. Tapi tiba-tiba, Gao Qiang menusuk leher Pak Sun dengan pisau. Orang-orang mulai teriak kalau ada yang dibunuh. Setelah membunuh Pak Sun, Gao Qiang bilang, Su Chen benar, ini sudah kacau. Jadi Pak Sun juga mending mati di sini. Dia bilang ke semua orang bahwa sekarang tempat ini di bawah perintahnya. Semua orang lain harus pergi ke titik penyelamatan atau mati di sini. Duan ya sangat ketakutan melihat apa yang terjadi. Tapi seseorang yang merencanakan semua ini justru menikmati pertunjukannya. Su Chen, yang nonton dari atas, melihat bahwa kata-katanya efektif. Dia bilang, karena Duan ya adalah bos di sini di kehidupan sebelumnya. Jika dia mempercepat proses ini, mungkin kesempatan Duan ya juga akan datang lebih awal. Sementara itu, Xiao Qian dan Lina merayu Gao Qiang. Xiao Qian meminta minuman kepadanya,
dan Lina juga bilang dia akan melakukan apa saja untuknya. Gao Qiang pertama-tama meminum air es, lalu melempar sisa air itu ke Xiao Qian, dan Lina bilang kalau mereka mau air es, ya ikut dia bakal suruh mereka ngelakuin apa yang dia mau. Dapat air es, mereka berdua mulai berantem kayak anak kecil. Cowok berambut keriting nanya ke Gao Qiang apakah mereka nggak mau pergi ke titik penyelamatan. Gao Qiang bilang sekarang udah kayak hari kiamat. Kalau mau selamat, mereka harus mengandalkan diri sendiri, dan titik penyelamatan itu 1 kilometer jauhnya. Belum tentu juga mereka bisa sampai sana hidup-hidup. Terus cowok berambut keriting nanya kenapa mereka masih bawa orang-orang yang ngerepotin ini, padahal persediaan mereka udah menipis. Dia ngomong tentang Xiao Qian dan Lina. Gao Qiang bilang itu Su Chen yang rencanakan mau bawa orang-orang ini, dan kebetulan mereka juga butuh sedikit batu loncatan. Tengah malam pun tiba, Xiao Qian dan Lina yang nutup diri dengan selimut tebal, siap-siap buat akhirnya cabut dari tempat sialan ini. Lina bilang mereka cuma dapat sedikit camilan selama 2 hari ini. Nanti pas sampai di titik penyelamatan, dia mau makan enak dan minum cola. Tapi, sebelum mereka bisa keluar, anak buah Gao Qiang narik selimut Xiao Qian. Marah, Xiao Qian nanya dia ngapain. Cowok berambut keriting nanya balik ke Xiao Qian. Dia bilang, Big Brother udah kasih semua air es, dan sekarang dia mau cabut. Menurutnya, itu nggak adil. Lagi pula, kan dia bilang, mau ngelakuin apa aja. Jadi dia mengajaknya untuk nongkrong dengannya sebentar. Sementara itu, orang-orang yang keluar dari hotel buat ke pusat penyelamatan sangat haus. Mereka marah karena Gao Qiang menguasai persediaan. Mereka belum dikasih air atau makanan. Tinggal di hotel rasanya kayak haus mau mati, tapi pergi ke titik penyelamatan mungkin masih ada harapan kecil buat selamat. Mereka semua terus jalan, tapi di luar malah lebih panas dari yang mereka pikirkan, bahkan dengan papan yang diikat di sol sepatu mereka. Sambil berjalan, seorang nenek tergelincir dan jatuh ke tanah. Kulitnya mulai meleleh seperti lilin, dan dia berteriak kesakitan, minta tolong. Tapi tidak ada yang berhenti untuk membantunya dan terus berjalan. Di saat seperti ini, dengan ketidakpastian tentang bertahan hidup, siapa yang punya waktu untuk khawatir tentang orang lain, bahkan jika itu keluarga atau orang terkasih. Di tengah kiamat, fokus semua orang adalah untuk bertahan hidup dulu. Di sisi lain, mayat Pak Sun dan Wang Dahai, yang tergeletak di luar dan terbakar di bawah sinar bulan, tiba-tiba membuka mata dan bangun. Su Chen melihat orang-orang menuju titik penyelamatan. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia juga pergi ke titik penyelamatan seperti mereka. Tapi saat itu, tidak ada yang mengingatkannya untuk membawa selimut. Meskipun hanya 1 kilometer, dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang dikorbankan. Di sisi lain, Xiao Qian berteriak sementara anak buah Gao Qiang berusaha untuk memperkaosnya. Xiao Qian berkata, kenapa dia tidak pergi ke kamar saja daripada tetap di sini? Lina berkata, dia juga akan ikut dengannya. Pria berambut keriting itu tertawa, bertanya apakah mereka mulai malu sekarang, dan apa yang perlu ditakutkan di sini. Tapi tiba-tiba, Pak Sun dan Wang Dahai yang telah berubah menjadi zombie, menerobos masuk. Semua orang terlalu terkejut untuk melihatnya, dan mulai melarikan diri. Wang Haoyu sangat ketakutan, bertanya apakah mereka akan berubah menjadi zombie jika digigit. Gao Qiang menggenggam lehernya dan berkata, kenapa dia tidak mencoba mencari tahunya sendiri? Dia menempatkan Wang Haoyu di depan zombie Pak Sun, yang sedang mendekati mereka. Wang Haoyu berteriak. Pria berambut keriting itu bertanya kepada Gao Qiang apakah dia baik-baik saja. Gao Qiang menjawab bahwa suhu tubuh Pak Sun sangat tinggi. Tapi tiba-tiba, protagonis kita muncul di sana, meminta semua orang untuk minggir. Dia memegang pedang dan menghadapi zombie-zombie api ini. Anak buah berambut keriting itu terkejut, menanyakan apakah Su Chen ingin mengatasi masalah-masalah itu. Melihat ini, Gao Qiang jadi senang. Bilang mereka akan biarkan Su Chen membunuh mereka, dan setelah itu mereka akan membunuh Su Chen. Su Chen tahu bahwa di zaman kiamat, mayat yang terpapar sinar matahari akan bermutasi. Tapi mereka bukan zombie dan serigala penyebar virus. Mereka lebih mirip dengan iblis kekeringan yang dijelaskan dalam San Hai Jing, sebuah buku tentang makhluk mitologis Tiongkok. Jadi Su Chen juga menyebut mereka sebagai iblis kekeringan. Mereka mulai mendekati Su Chen. Namun, Su Chen tahu bahwa iblis kekeringan ini sebenarnya masih menyimpan beberapa ingatan atau keterikatan dari kehidupan sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah di kehidupan sebelumnya, kemungkinan Gao Qiang membunuh Tuan Sun, yang membuatnya menyimpan keinginan untuk balas dendam terhadap Gao Qiang dan menjadi iblis kekeringan pertama. Dan Wang Dahai menjadi iblis kekeringan lainnya karena dia membunuhnya. Wang Dahai mencoba menyerang Su Chen. Su Chen menghindar. Mengabaikan Wang Dahai, Su Chen mulai berlari menuju Tuan Sun agar bisa mendapatkan kesempatan dari Gao Qiang. Dia menyerang Tuan Sun dengan seluruh kekuatannya dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, tiba-tiba sebuah batu ungu keluar dari tubuhnya. Ini adalah inti kristal yang bisa memberikan fisik super. Su Chen mengambil batu ungu itu, bilang sekarang ini adalah miliknya. Tiba-tiba, Wang Dahai mencoba menyerang Su Chen dari belakang.
Su Chen melompat ke udara dan menghindari serangannya, tapi Su Chen memanfaatkan kesempatan itu dan mengarahkannya ke Gao Qiang dan anak buahnya. Setelah itu, dia pergi ke kamarnya, bilang kepada mereka untuk bersenang-senang saja. Gao Qiang sangat marah setelah melihat ini. Dia benar-benar frustasi. Jadi dia menangkap leher Wang Haoyu, bilang, dia adalah sampah tidak berguna. Setelah itu, dia melempar Wang Haoyu ke arah Wang Dahai, agar dia bisa menyelamatkan diri. Dia meminta anak buahnya untuk mengambil senjata dan membunuhnya. Sementara itu, di kamar Su Chen, dia mencoba memakan batu ungu itu, yang dia ambil dari tubuh Pak Sun. Dia memasukkan batu ungu ke dalam gelas dan menambahkan sedikit anggur di atasnya. Di tengah kiamat, kadang-kadang inti kristal seperti ini muncul di tengkorak iblis kekeringan dan binatang mutan. Inti ini sangat langka, mungkin tidak ada satupun di dunia. Untuk memakan kristal ini, dia harus membersihkan inti kristal dengan baik, lalu menelannya langsung. Hanya dengan begitu, tubuh bisa menyerap energi dari inti kristal. Setelah itu, dia menelannya. Begitu menelan ini, matanya mulai bersinar merah, tubuhnya mulai terbakar seperti api, dan pakaiannya robek-robek. Untuk mengontrol suhu tubuhnya, dia mengambil balok es dari penyimpanan dan berbaring di atasnya. Sementara itu, di lantai bawah, Gao Qiang berhasil membunuh Wang Dahai. Namun, karena hal ini, botol air mereka hancur, dan ini adalah sumber air terakhir mereka. Melihat kesempatan ini, Lina mencoba melarikan diri. Anak buah Gao Qiang melihatnya dan menangkapnya, berkata, "Kau wanita sialan, mencoba kabur. Jika kau bergerak, aku akan memotong kakimu." Lina menjawab bahwa tanpa air, mereka semua akan mati kehausan. Dia bisa memberitahu mereka cara mengatasi Su Chen jika mereka membiarkannya pergi ke tempatnya. Orang-orang Gao Qiang meminta dia untuk cepat bicara. Dia memperingatkannya bahwa jika dia mencoba menipu mereka, dia akan mati. Lina menjelaskan bahwa Jiang Xiaoqian adalah tunangan Su Chen. Jika mereka menyerangnya di depan pintu Su Chen, dia pasti akan membuka pintu, dan kemudian mereka bisa menyerangnya. Orang-orang Gao Qiang mulai tertawa setelah mendengar ini, berkata, kalau mereka tidak percaya ada hal seperti ini. Dan ini memang rencana yang bagus. Namun Xiaoqian benar-benar terkejut melihat bahwa sahabatnya bisa melakukan ini. Namun dia tidak peduli. Dia bilang dia bisa bekerja sama dengan mereka, tetapi dia lapar, dan mereka harus memberinya makanan terlebih dahulu, dan dia ingin makan daging. Orang-orang Gao Qiang sangat terkejut mendengar ini, berkata bahwa dia tidak bisa meminta daging karena listrik kulkas sudah mati, jadi daging di sana udah basi. Gao Qiang, setelah melihat ini, dia bertanya pada Xiaoqian, apakah dia benar-benar ingin makan daging. Dia memberikan pisau padanya dan berkata, terserah padanya. Xiaoqian terkejut setelah bertanya pada Gao Qiang apa maksudnya, namun dia tidak peduli. Dia mengambil pisau dari tangan Gao Qiang dan mulai mendekati Lina. Lina, setelah melihat ini bertanya padanya, dia mau ngapain? Dan apa maksudnya? Dia menyuruh Xiaoqian untuk jangan mendekatinya, karena ia pikir mereka adalah saudari, jadi Xiaoqian seharusnya tidak bisa melakukan ini. Namun, Xiaoqian tidak peduli, berkata untuk jangan membohongi dirinya sendiri, dan bertanya apakah dia benar-benar saudari. Selain itu, tadi dia bahkan menyarankan Xiaoqian jadi umpan. Dia meminta agar tidak disalahkan. Jika mau menyalahkan seseorang, salahkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia menusuk perutnya berkali-kali dengan pisau dan membunuhnya. Gao Qiang dan anak buahnya benar-benar terkejut setelah melihat ini. Setelah membunuh Lina, Xiaoqian mulai tertawa berkata, kalau dia sudah kenyang, ia akan datang menemui Su Chen dan meminum darahnya. Gao Qiang meminta anak buahnya membiarkan Duan Ya masak daging. Mereka butuh makan baik-baik agar punya tenaga untuk menghadapi Su Chen. Tanpa air, mereka tidak akan bertahan sehari. Dia memperingatkan anak buahnya bahwa jika tidak mau jadi mayat kering, lebih baik ikuti perintahnya. Setelah mendengar ini, pria berambut panjang hitam meminta pria lainnya untuk mencari tahu di mana Duan Ya dan membawanya ke sini. Sementara itu, di kamar Su Chen, dia berhasil mengonsumsi kristal ungu. Setelah mengonsumsi kristal ungu, dia mendapatkan kemampuan tipe fisik. Karena itu, ketahanan panasnya meningkat. Otot dan kekuatannya juga bertambah. Namun, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Ketika dia melihat melalui kamera CCTV-nya, dia benar-benar terkejut melihat Nona Duan Ya. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Su Chen karena semua orang sudah gila. Seperti Gao Qiang, di bawah sudah tidak aman lagi. Ini adalah satu-satunya harapannya, dan dia juga masih memiliki pengaruh. Su Chen membuka pintu dan nanya ke Duan Ya, apakah semuanya baik-baik saja. Tapi dia jadi sangat malu pas lihat Su Chen keluar tanpa baju. Bilang dia adalah seorang brengsek. Su Chen segera minta maaf, menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan. Duan Ya minta izin untuk tinggal bersamanya karena keadaan di bawah sangat buruk dan dia merasa tidak aman di sana. Su Chen bilang sumber dayanya terbatas dan mereka baru saja bertemu. Dia tidak bisa sembarangan mengizinkan dia tinggal hanya karena dia cantik. Berdasarkan pengalaman hidupnya, Duan Ya adalah wanita yang punya tekad kuat dan dia punya hubungan kerjasama yang baik dengan Gao Qiang. Meskipun dia berpikir untuk menaklukkan Duan Ya, suasananya jadi sedikit canggung sekarang.
Duanya menjelaskan bahwa dia bukan cuma juru masak, tapi juga lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Barat Daya dengan sertifikat kualifikasi medis dan 3 tahun pengalaman sebagai ahli bedah. Tapi dia sangat terkejut melihat kamar Suchen, menganggap kamarnya sangat lengkap. Bukan kamarnya, tapi es dan listriknya yang bikin dia bingung. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus menunjukkan kemampuannya untuk bisa tinggal di sini. Setelah mendengar ini, Suchen bilang bahwa kenyataan dia seorang dokter memang sangat menggoda. Tapi sumber daya sekarang langka dan belum tentu mereka bisa bertahan sampai besok. Duanya terkejut dan bilang ke Suchen, selama dia tidak mengusirnya dari gedung ini, dia akan melakukan apapun. Setelah mendengar ini, Suchen mulai tersenyum, bilang, karena Duanya sudah bicara, dia bisa anggap tempatnya ini sebagai rumahnya sendiri. Duanya sadar dia bicara terlalu terburu-buru. Namun, sudah terlambat. Suchen memperingatkannya, bilang satu-satunya pilihan dia di depan Suchen adalah berperilaku baik. Jangan punya niat tersembunyi, kalau tidak, dia akan mengusirnya dari situ. Duanya, setelah mendengar ini, bilang dia mengerti. Dia tidak pernah meragukan metode dan tekadnya. Setelah menjelaskan ini, Suchen minta Duanya untuk melepas pakaiannya. Duanya menjadi sangat terkejut dan mulai merasa malu, menanyakan apakah sekarang saatnya untuk memulai.